Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Zakia Kairasaki dari kelas 87 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil paru-paru buatan saya. Jenis pernapasan dibagi atas dua. Yang pertama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah penghirupan udara masuk ke dalam tubuh. Seperti ini. Paru-paru akan berisi dengan udara yang kita hirup atau mengembang. Sedangkan ekspirasi adalah pengeluaran udara yang masuk dalam paru-paru. Dan bentuknya akan seperti ini. Di dalam hidung terdapat bulu hidung. Bulu hidung berfungsi sebagai pelindung masuknya udara-udara kotor, partikel-partikel atau semacamnya. Dan kemudian partikel-partikel yang masuk ke dalam hidung itu akan dihalangi oleh bulu-bulu hidung. Dan jika sudah terkumpul semua partikel-partikel itu, mereka akan bergabung hingga menjadi upil. Kemudian di bawah hidung terdapat rongga hidung. Rongga hidung juga memiliki bulu-bulu halus, tapi disebut bulu sisilia. Fungsinya sama seperti bulu hidung. Kemudian di bawahnya lagi ada faring. Faring dibagi atas dua cabang. Cabang satu untuk ke sistem pencernaan dan cabang satu lagi ke sistem pernapasan. Di bawah faring ada laring, tempat penyimpanan kotak suara. Suara-suara itu dihasilkan dari udara-udara yang masuk, terus diolah menjadi suara. Kemudian di bawah laring ada trakea. Di luar mereka berbentuk seperti sisik-sisik gitu. Dan di dalamnya ada juga bulu-bulu halus yang disebut bulu sisilia juga. Mereka biasanya digunakan untuk mendorong kotoran-kotoran partikel-partikel yang masuk ke dalam sini. Yang sudah terkumpul, maka mereka akan didorong seperti batu dahak. Kemudian di bawahnya lagi ada bronkus, dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama cabang menuju ke paru-paru kanan dan satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Paru-paru kiri biasanya lebih panjang, sedangkan secara volume paru-paru kanan lebih besar. Karena di bawah paru-paru kanan biasanya terletak ruang hati, dan di tengah-tengah paru-paru itu biasanya disepit jantung. Terus di dalam paru-paru itu ada lagi yang namanya bronkiolus. Bronkiolus itu berbentuk seperti akar-akar pada pohon, dan pada akar-akar itu terdapat lingkaran-lingkaran kecil seperti buah anggur, dan itu disebut alveolus. Dan di dalam alveolus itu biasanya digunakan sebagai pertukarannya oksigen dan karbon dioksida masuk. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.